Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ya, itu kita indikan. Maka ketakutan kita kepada seseorang itu tabi'i. Maka akan hilang dengan kita takut dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika kaumnya ketakutan luar biasa. Kenapa? Di belakang Fir'aun, Pak. Waktu itu jumlahnya, kalau kita merujuk ke dalam tafsir Baitawi, itu ada 600.000 Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun laknatullah. Fir'aun dengan pasukannya jumlahnya 1 juta. Itu dengan senjata lengkap. Bagaimana senjata lengkap? Mereka siap menebas leher Bani Israel yang mengikut dengan Nabi Musa alaihissalam. Satu orang satu saja sudah cukup. Artinya apa? Di belakang ada 1 juta, di depan 600.000. Satu orang mencari satu orang saja. Kasih, dia tebas lehernya sudah cukup. Makanya Bani Israel mengatakan, di belakang kita itu ada Fir'aun. Kami takut sekali wahai Musa alaihissalam. Inna lamudrakun. Kita sudah dikejar oleh Fir'aun. Kabeh katanya dipenggal leher kita. Karena sifat Fir'aun begini. Fir'aun itu tidak ada orang yang berani melihat muka Fir'aun. Tidak ada yang berani lihat. Makanya ketika ketemu dengan Fir'aun, lihatnya ke bawah. Kenapa? Seorang yang berani melihat muka mata Fir'aun akan ditebas lehernya. Satu-satunya yang berani melihat muka Fir'aun adalah Nabi Musa alaihissalam beserta Harun. Kalian mukanya kalian. Karena Allah mengatakan dakwahi dia, jangan takut kamu, jangan takut. Sehingga ketakutan dia itu hilang. Yang ditakuti oleh Nabi Musa cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa ketika kaumnya takut, apa kata Nabi Musa? Itu tawakalnya Nabi Musa. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang saja kata Nabi Musa. Saya punya Allah, saya punya Tuhan yang saya takuti. Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada saya. Tenang saja. Jadi ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, idrib bi'asakal hajar. Sekarang apa? Ambil tongkatmu dan hentakkan tongkatmu itu di lautan. Lautan akan terbelah menjadi 2. Maknanya apa? Pertolongan Allah itu akan datang ketika seorang pada akhirnya bagaimana Allah lihat. Pada akhirnya dia ketakutan pada manusia, hana perlepreh pertolongan Allah. Tapi pada akhirnya dia teringat kepada Allah, pada akhir itu juga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam gua bersama Abu Bakar. Ketika dikejar oleh kafir Quraisy. Jadi waktu itu apa? Kafir Quraisy sudah berdiri di depan gua. Pedeng apa? Tinggal penggal saja leher. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq melihat dan mengatakan apa? Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka menundukkan saja kepalanya, sedikit saja dia tundukkan, akan melihat kita berdua ya Rasulullah. Itu biru Abu Bakar dan mendadak Abu Bakar. Rasulullah SAW, tawakalnya Rasulullah apa? Puyoleh, takut apa? Maka Rasulullah mengatakan, Inna ma'iya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut kamu, Allah selalu bersama kita. Tak mungkin Allah menyia-nyiakan urung ibadah kita nyota jak semaya. Tak mungkin dibiarkan begitu saja. Kita nyota berdoa tahajud, kita nyota bersedekah, kita bayar zakat, kita berkurban. Enak saja begitu saja orang ingin meninikan kita. Tidak bisa, tidak bisa. Allah menjaga kita, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan la takhaf wa la tahzan. Jangan takut Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar tidak takut lagi. Gara-gara apa? Rasulullah mengajarkan bagaimana cara bertawakal kepada Allah. Takutlah kamu hanya kepada Allah. Jangan takut kepada siapapun. Ini yang makanya memunculkan kekuatan kedua pada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar hanayole, Pak. Hanayole. Termasuk ketika dalam peperangan. Sahabat-sahabat tidak pernah takut lagi. Bahkan ketika Rasulullah berada di Madinah. Ini ada disebutkan juga di sini, Pak. Rasulullah SAW berada di Madinah. Ketika itu terjadi perang Uhud. Jadi Abu Sufyan berangkat dari Mekah. Ketemulah mereka di satu tempat. Pertama sekali kaum muslimin menang. Keduanya apa? Kalah. Kenapa kalah? Karena mereka tidak menuruti perintah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah luka-luka dan bahkan ada syahid sampai puluhan orang, hampir 70 sekian sahabat itu mati syahid. Setelah itu Abu Sufyan senang dan kembali ke Mekah. Setelah kembali ke Mekah, beliau menerima saran dari teman-temannya. Kenapa tidak kita bunuh saja Muhammad? Kenapa tidak kita bunuh saja sahabat-sahabatnya?
Mereka kan dalam keadaan luka-luka. Oh iya juga. Persiapkan tentera paling banyak. Akhirnya mereka mempersiapkan tentera paling banyak, lebih banyak daripada ketika perang Uhud. Ketika itu didengar oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Saya tidak pernah takut, kata Rasulullah. Yang saya takutkan cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luka-luka sudah di tubuh Rasulullah dan sahabat lain. Rasulullah langsung mengambil baju besi dan langsung turun ke medan perang. Kata sahabat apa? Ya Rasulullah, pasukan Abu Sufyan lebih banyak dibandingkan perang Uhud kemarin ya Rasulullah. Saya tidak takut, kata Rasulullah. Pantang bagi Muhammad kalau sudah maju ke medan perang, atrek ke belakang lagi. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga membakar semangat para sahabat tadi. Senjata dan taputan. Tetapi apa? Kekuatan kedua dia karena takut kepada Allah, itu muncul kekuatan kedua. Kalau mengandalkan kekuatan pertama, haile pak kahe mbak. Haile mbak. Seperti seorang mengandalkan kekuatan pertama dia ketika dia sudah sakit, tak sanggup lagi. Dia hebat kenapa? Karena tidak sakit. Coba dia sakit, tak sanggup lagi dia berbuat apapun. Tapi kekuatan kedua dia bisa membangkitkan dia dari sakitnya. Dia bedah dari sakit ni pak. Ya. Baru nonton bola, sakit nonton bola, kan sakit pak, kepayahnya pak. Tapi waktu nonton bola tengah malam, kebedah yang impuh ke buka pak. Waktu ada yang bakat, bola. Karena cinta dia kepada bola itu membuat kekuatan kedua dia muncul pak. Kekuatan kedua dia muncul. Sehingga apa? Sakit-sakit naik kira ale pak. Kabeh bola, kata kilam luncuk pasal gerama, gerama. Ya kata sakit ni pak. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan kekuatan pertama lagi pak. Kekuatan pertama apa? Ialah tubuhnya yang sakit. Tak mungkin secara logika dia bangun tengah malam bisa nonton bola, tak mungkin. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa yu'minuna, ya ini orang yang apa namanya? Yang dia takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Kalau yang takut kepada manusia, segala sesuatu dia hubungkan dengan itu, Pak. Dengan manusia, dengan iblis, syaitan dan lain sebagainya. Hai drone beya kepaknya, Yohana aja dia hana enggak dikasih pekerjaan nanti sama bapak itu. Takut kepada beliau. Puyo ile. Habis kita takuti dia meninggal dunia setelah itu, Pak. Kan enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Jadi kita berpegang saja. Berpegang saja apa? Wa yu'minuna annal quwwata lillahi ta'ala. Kita yakin betul, kita beriman kalau kekuatan itu semua ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita butuh kepada tauhid, Pak. Kita butuh kepada tauhid. Kita belum mengenal Allah lagi, Pak. Kenapa seorang ibu cinta kepada anaknya? Karena dia mengenal betul anaknya. Coba lihat ibu yang tidak cinta kepada anaknya. Habis dilahirkan anaknya, icok ipudu lepat, menjaga anak long fiat. Tak pernah ya tahu anak, Pak. Kenapa? Dia tidak pernah mengenal anaknya. Tak pernah mengenal. Yang membesarkan bukan dia, yang menyekolahkan bukan dia, yang membeli pakaian bukan dia, yang menikahkan pun bukan dia. Maka sifat cinta itu tak ada sama dia. Coba dari kecil, Pak. Ipa mano dengan ipa sikula dengan Pak. Kemudian ipa sikula, ipa mano sampai besar. Cinta ibu itu ada sama anak ini. Kenapa? Dia mengenal betul anaknya, Pak. Maka cinta itu akan muncul. Makanya seorang hamba enggak mungkin dia akan cinta kepada Allah kalau tak pernah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mengenal Allah? Itulah butuh ilmu tauhid, Pak. Paling enggak belilah satu buku tauhid atau apanya, Pak. Ya, Pak. Atau asma Allah, sifat-sifat Allah, Pak. Apa ini Ar-Rahman ini apa? Ar-Rahimnya apa? Al-Muqit itu apa? Muqit. Al-Muhyi itu apa? Makanya seperti Nabi Ibrahim AS yang kakang dah akidah Pak. Tak bisa dikacaukan oleh siapapun. Ketika ditanya oleh Numrud itu kalau dalam sejarah raja paling kaya di dunia Pak. Dan paling zalim di dunia Pak. Nya Numrud. Apa kata Numrud? Tuhan kamu itu siapa Tuhan kamu? Ya, Pak. Apa kata Nabi Ibrahim AS? Tuhan saya yang menghidupkan saya, yang mematikan saya, memberikan makan kepada saya, kemudian yang menyayangi saya. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hal seperti itu sehingga membuat Numrud takut pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang coba minta sama Tuhan kamu untuk menyelamatkan kamu kalau kamu punya Tuhan itu, dibakarlah. Tapi Nabi Ibrahim kan tidak takut, Pak. Dia tidak takut pada siapapun. Ya, jadi makanya beliau itu yakin betul. Wa yu'minuna annal quwwata lillah. Kekuatan kedua ini akan muncul ketika kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak mengenal Allah, lagi-lagi tahu tapi hana tamah. Ilmu hana tamah, lagi-lagi tahu preh mati. Ketika meninggal dunia baru tahu Allah, tahunya hana tu tahu. Baru dikenalkan oleh malaikat nanti. Nentu tahu Allahnya tahu, baru kepeduri, Pak. Jadi sebelumnya kita belajar. Inilah kesempatan, Pak. Kita mengenal siapa itu Allah. Bacalah bacalah Al-Quran dan mintalah kepada Allah. Ada janji Allah dalam Al-Quran.
Barang siapa yang mencari keberadaanku, kata Allah. Mencari keberadaan bagaimana? Dia terus belajar, ingin mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan aku berikan pemahaman dia untuk bisa dekat denganku, kata Allah. Ya, tapi dengan cara. Artinya apa? Dia terus mencari keberadaanku, Jangan tidak mau tahu. Sebagai orang, alah semayang aja, bukan gok semayang ci, kepu semayang, ho yang penting semayang. Bayar zakat juntuk apa bayar zakat, ho yang penting bayar zakat. Berkorban, kenapa korban? Orang lain berkorban. Kenapa? Yang penting kita berkorban saja. Tidak tahu dia hakikat korban itu sebenarnya, tidak tahu dia. Tidak tahu dia hakikat salat itu bagaimana. Tidak tahu dia hakikat bersedekah itu bagaimana. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut. Ya, ini ketika Allah menceritakan cerita Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun alaihissalam. Ya, ini cerita dua nabi ini. Bagaimana kekuatan kedua dia muncul. Kita lihat sekarang ada dua hal yang berbeda. Ini sebelum kita cerita dua ini. Perjalanan dari Yordania itu menuju ke Mesir kan jauh sekali, Pak. Apalagi dengan kaki. Ya. Jadi perjalanan dari sana menuju Mesir jalan kaki itu jauh sekali. Apalagi kalau kita lihat geografisnya Yaman dan geografisnya kota di antara Mesir dan bukan Yaman, Yordania, Pak. Yordania dan Mesir itu kan bergelombang, ada bukit-bukit. Tetapi apa? Nabi Musa sanggup jalan kaki. Kenapa sanggup jalan kaki? Karena cinta dia kepada ibunya di Mesir. Jadi sudah 10 tahun dia tidak ketemu dengan ibunya. Kenapa? Karena dia itu dikejar oleh Fir'aun laknatullah. Maka dia lari sehingga ketemu dengan Nabi Syuaib. Ketika itu apa? Dia menikahi dua anak Nabi Syuaib. Waktu itu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Saya sudah rindu kepada ibu saya. Karena kerinduannya, sifat lelahnya tidak ada lagi, Pak. Yang dipikir di kepala dia ibu saya. Makanya kekuatan kedua beliau, cintanya kepada ibunya, membuat beliau itu tidak merasa lelah dan capek. Jadi nggak lelah. Perjalanan kaki. Ya. Kita baru jalan kaki kemana? Dia kupi ya pat, ke Mesir Raya, ngempu ngengaki, dah, capek, Pak. Tapi ketika dikatakan, hai kupi gratis. Oh gratis, gejak dia, Pak. Ya. Gratis, oh gratis je. Ngendapak gejak kena, Pak. Kena gratis, Pak. Kekuatan kedua dia muncul tadi, Pak. Ya, kekuatan kedua muncul. Ya. Tapi ini kita sudah capek ke sana, kita bayar lagi. Alah, dah. Ya, waktu dibilang gratis, ngendapak gejak, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, kekuatan kedua muncul dari Nabi Musa alaihissalam karena takut kepada Allah, tidak takut kepada Fir'aun. Disitulah kekuatan lagi, Pak. Ini tadi yang berbeda dari kenapa Nabi Musa sanggup jalan kaki dari Mesir menuju ini, karena kekuatan cinta dia tadi, Pak. Ya. Kenapa Nabi Musa alaihissalam tidak takut lagi kepada Fir'aun? Ya, coba kita lihat di sini. Ketika Nabi Musa alaihissalam melapor kepada Allah, ini sebelum masuk Mesir, Pak. Jadi melapor apa? Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Ya Allah, bagaimana saya dan Harun mendakwahi Fir'aun? Saya takut dia akan membunuh saya. Saya punya masalah dengan Fir'aun, ya Allah. Ya, nih, Pak. Jadi Nabi Musa memang takut sekali, Pak. Maka dia masuk ke Mesir itu dengan cara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh Fir'aun. Karena ada seseorang yang mendatangi Nabi Musa mengatakan, hati-hati kamu masuk Mesir. Kamu keluar saja dari Mesir. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sudah berencana untuk membunuhmu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala la takhafa. Kamu jangan takut, kamu tenang saja. Yang kamu takuti cuma saya. Tenang saja kamu. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Saya bersama kalian berdua. Saya melihat, saya mendengar. Maka ketika kita itu merasa lun hana tepu-tepu ya Allah, lun namu musibah ya Allah, lun nanya Allah gedepu kah hana gedepu, Pak? Gedepu, Pak. Allah ingin melihat bagaimana kita itu menghadapi musibah itu. Allah ingin melihat bagaimana kita apakah takut kepada manusia atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kemyak kalian, Pak. Termasuk tadi seperti kata pengarang tadi Dr. Yasir Burhami, imtihanan lahu. Itu sebagai ujian saja. Ya. Ini kalau ingin memunculkan kekuatan kedua, Pak. Kekuatan kedua itu akan muncul, maka dia tidak takut apapun. Ya, kekuatan kedua. Tetapi kalau orang yang tidak memunculkan kekuatan kedua, dia selalu takut kepada orang lain. Baik macam-macam bapaknya pecat dia hana gaji dia. Baik macam-macam nanti bulannya. Kalau ni kita nak diberikan apa-apa lagi. Jangan macam-macam sama bapak itu. Enggak dikasih jabatan nanti. Jangan macam-macam pada beliau. Kau pula baik. Coba lihat Nabi
Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tidak punya apa-apa, berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan harta kepada saya, berikan kekuasaan kepada saya yang tidak diberikan kepada orang lain di dunia, ya Allah. Ya, Pak. Semua ada sama saya. Mengejut dia oleh Allah, mandung kejut, Pak. Seorang nabi, seorang rasul, seorang raja yang banyak harta, ya, Pak. Seorang beriman lagi, Pak. Kemudian bisa menaklukkan jin, bisa menaklukkan manusia. Ghawas wa banna. Jadi sebahagian yang yang patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah jin yang bisa menyelam, mengambil permata, batu dan lain sebagainya, dan jin yang bisa membangun. Kan hebat sekali. Kalau kita lihat Fir'aun, Fir'aun cuma hartanya saja banyak. Pengikutnya tidak ada dari jin, Pak. Hartanya banyak. Cuma enggak dikira, kalau dalam sejarah itu enggak dikira harta Fir'aun. Numrud hartanya saja banyak dan dia raja. Dia bukan rasul, dia bukan nabi, dan tidak ada makhluk yang seperti jin yang tunduk kepada beliau. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permohonan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka hana perlu dia berdoa, ya Allah ni pejulun lagi Nabi Sulaiman. Lanjut lima. Karena apa? Nabi Sulaiman sudah berdoa. Tidak ada orang yang melebihi saya, ya Allah. Ya Allah. Jadi berikan kepada saya kekuasaan, berikan kepada saya kekuatan, berikan kepada saya mukjizat, berikan kepada saya jin itu supaya patuh kepada saya. Semua dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah mengatakan, qala la takhafa innani ma'akum. Saya bersama kalian. Asma'u wa ara. Jangan takut. Maka Nabi Muhammad tidak takut, kemanapun tidak takut. Kenapa? Beliau yakin sekali Allah selalu bersamanya. Kemudian wa bayyana lahuma tariqata takhallus min hadzal khauf. Allah menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun cara untuk menghilangkan rasa takut kepada Fir'aun bagaimana. Yang ke Fir'aun, Pak, kan ke manusia biasa. Fir'aun, Pak. Fir'aun itu makhluk yang yang paling ditakuti. Fir'aun itu, Pak. Dia berani mengambil anak perempuan, dia tenggelamkan ke dalam Laut Merah, ke dalam Sungai Nil. Dia berani mengambil seorang, menebas lehernya. Bahkan di dalam tafsir Al-Baghawi, dia sudah membunuh 70.000 bayi, Pak. Karena takut sekali kalau di antara bayi itu ada yang mengusik dia sesuai dengan mimpinya. Di situ disebutkan 70.000, ada 70.000, kan banyak sekali, Pak. Lahir bayi dibunuh, hampir 70.000 karena ketakutan dia tadi. Ya. Tetapi apa kelengahan dia? Lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa takut tadi, Pak? Kita takut kepada si fulan, takut kepada si fulan, takut kepada si fulan, takut kepada iblis. Wa huwa istihdarul ma'iyatullah, menghadirkan Allah bersamanya. Makanya Nabi Musa tidak takut kepada Fir'aun karena menghadirkan Allah bersamanya. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Allah mengatakan wala taniya fi dzikri. Kamu terus berzikir kepadaku. Ketika kamu berzikir, saya jaga terus kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tidak berzikir lagi, teringat kepadaku, jangan pernah harap aku akan bisa menolongmu. Maka Nabi Musa terus berzikir kepada Allah, terus berzikir kepada Allah. Zikir itu ada dua. Ada zikir hati, ada zikir lisan. Zikir lisan bagaimana? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Makanya orang yang sering berzikir duduk subhanallah, subhanallah, itu kekuatan kedua dia muncul, ya, Pak. Tanpa dia sadari, Pak. Kekuatan kedua dia muncul. Ya, Pak. Kemudian ada satu lagi, zikir hati, Pak. Zikir hati itu apa? Sabar itu zikir hati. Wara, menjaga diri itu zikir hati, Pak. Makanya seorang yang menjaga diri hana pupu lo hana mendemenyan harum itu. Dia menjaga diri untuk tidak masuk ke yang haram. Tidak apa-apa dia ngomongin saya sabar, Pak, tak sabar, Pak. Maka kekuatan kedua dia akan muncul. Beda dengan orang yang tidak sabar, Pak. Ikeli kau kanyo jing, aji cok talau bunuh diri, Pak. Dia bunuh diri, Pak. Nyan, Pak. Kenapa? Karena tidak muncul kekuatan kedua. Dia kekuatan pertama saja, untuk apa tubuh ini lagi? Sakit lagi nyo. Untuk apa minum obat sakit juga, lebih baik saya bunuh diri saja. Coba dia dekat dengan Allah, coba dia takut kepada Allah, kekuatan kedua itu akan muncul, Pak. Takit hanale, Pak. Hanale takit, Pak. Pak. Kalau kekuatan kedua muncul, maka caranya istihdaru ma'iyatullah ma'ahu. Menghadirkan Allah selalu, Pak. Menghadirkan Allah selalu. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu gundah, kamu susah, kamu takut kepada seorang atau bagaimana, ambil wuduk, salat 2 rakaat. Salat sunnah wuduk. Pak. Jadi insyaAllah akan menghilangkan gundah. Oh, hana kata haji, biasakan terus mulazamah, muadzabah kalau kata Imam Al-Ghazali.
Lidzalika, ya ini sebagai penutup. Ya, sudah jam berapa ini? 6.20. Lidzalika naqulu anna hadzal khaufu qad yaqa ibtida'an fi qalbika. Jadi pengarang mengatakan, jadi di sini disebutkan kami mengatakan, ketakutan itu muncul di awal saja, Pak. Ketakutan itu muncul di awal. Kita takut pergi bancara bayu peng tikulah anaknya. Ya, nampak. Ini sebulan lagi sekolah anak. Kita takut, Pak. Orang yang tidak dekat dengan Allah cok tekin bunuh diri, Pak. Bunuh diri. Pekan. Sia-sia tahu dia punya lagi nya. Ya ngendi pui leke kamalai lun, Pak. Akhirnya bunuh diri, Pak. Jadi makanya apa? Ketakutan itu di awal saja, Pak. Ketakutan itu di awal. Au fi qalbi hokanya. Yaqa ibtidaan fi qalbika. Di hatimu itu permulaan saja. Kamu takut kepada si fulan, kamu takut kepada si fulan, takut kepada tak dapat jatah dari dunia ini. Ya katanya, Pak. Jadi maka hadirkan terus Allah, kita minta pertolongan kepada Allah dan tawakallah kepada Allah, bukan kita saja. Au fi qalbi waliyin. Di dalam hati seorang wali ada juga sifat takut ini, Pak. Ya, sifat takut ini ada juga. Tetapi apa? Cuma di awalnya saja. Setelah itu, setelah dia bertawakal kepada Allah, maka hilang ketakutan ini. Bal fi qalbin nabi. Bahkan ada juga di hati Nabi ketakutan, tapi di awal saja, Pak, di awal saja. Setelah itu Nabi tenang kembali, Pak. Ya, di awal saja. Ini kalau begini bagaimana? Itu di awal saja. Jadi artinya apa? Pada Nabi ada juga ketakutan ini, tetapi di awal saja. Pada wali ada juga di awal saja. Apalagi pada kita, Pak. Kita jangan usahakan sudah di awal, di tengah dan di akhir, Pak. Jadi paling enggak di awal saja. Ketika di tengah kita bertawakal kepada Allah dan tidak takut lagi kepada siapapun. Takutlah kepada pemberi rezeki. Ya, hokanya. Qala Musa wa Harun. Jadi perkataan Nabi Musa dan Harun tadi, innana nakhafu. Kami takut. Ini buktinya apa? Pada diri seorang nabi, Nabi Musa, ada juga sifat takut rupanya. Takutnya di awal, Pak. Takut di awal. Ya, apalagi kita. Kita ketika menghadapi persoalan, kita takutnya di awal. Hana luluh bagaimana? Hana lewat bagaimana? Hana diterima bagaimana? Saya nak diterima ni bagaimana? Enggak begini bagaimana? Enggak dapat gaji bagaimana? Enggak bisa dapat makan siang ini bagaimana? Dia takut. Itu di awal saja, Pak. Ya. Wa fil hadis as-sabiq, pada hadis yang lalu itu disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad idza khafa qauman, kalau takut kepada satu kaum, berdoa kepada Allah. Ya, nampak. Makanya ketika mereka menghadapi orang kafir, sebagian mereka kaya, ya Rasulullah, pedeng wartuh boh pedeng ya Rasulullah, bajai besar wartuh boh ya Rasulullah, kuda wartuh boh ya Rasulullah. Maka sebelum memulai perang Badar, Rasulullah dan sahabat berdoa, Pak. Untuk apa? Memunculkan kekuatan kedua. Maka jika katanya kepu dah berdoa ni, Pak. Ya, nampak. Dah berdoa ni, Pak. Meninggal runcit dah berdoa ni untuk memunculkan kekuatan kedua, Pak. Karena sebagian orang ketika meninggal orang tuanya stres, Pak. Ketika meninggal anaknya stres, Pak. Ketika meninggal kerabatnya, istrinya stres, Pak. Jadi untuk apa? Bagaimana menghilangkan? Berdoalah kepada Allah. Untuk apa? Memunculkan kekuatan kedua dia. Sehingga apa? Dia menjadi orang yang sangat tabah sekali, Pak. Tabah sekali. Dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Orang menyokana pun aja. Karena parang Pak Jaro, Pak. Yang kan mendamaka, Pak. Mendamaka. Kenapa? Karena dia menghadirkan pedangnya sama dia, Pak. Seorang kalau sudah ada senjata sama dia, nyangka aja, Pak, Pak. Aci rampas senjatanya, ambil pedangnya, Pak. Ya iplung, Pak, iplung. Ya, Pak. Kenapa? Dia menghadirkan senjatanya bersama dia, sehingga dia merasa lun hakalu, hana sawatnya gitu. Saya tidak takut kepada apapun. Kenapa? Karena ada parang di tangan dia. Aci repah parang, Pak. Ji jawa iplung, Pak. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadirkanlah saya pada dirimu. Sehingga apa? Kamu tidak takut kepada siapapun. Kamu hanya takut kepada yang hadir dalam dirimu. Ya, Pak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika ada sesuatu hal yang menakutkan beliau selalu berdoa kepada Allah. Fahadha amrun tabi'i fitri. Ini amrun tabi'i ini, Pak. Ini tabiat manusia. Kenapa? Karena tadi itu, Pak, ibtidaan. Hanya permulaan saja, gundah saja. Setelah itu ambil wudu dan berdoa kepada Allah. Tak mungkin kita dibiarkan begitu saja. Kita diperintahkan salat, kita salat. Diperintahkan bayar zakat, kita bayar zakat. Ya. Bal yazulu bikamali tawakkul 'ala Allah. Tetapi akan hilang semuanya tadi dengan bertawakal kepada Allah. Lihat Nabi Muhammad, tawakal kepada Allah, hilang ketakutan tadi. Lihat Nabi Musa, tawakal kepada Allah, hilang ketakutan dia kepada Firaun laknatullah. Nabi Ibrahim, coba lihat.
Tawakal beliau kepada Allah, menghilangkan ketakutan beliau kepada Numrud laknatullah. Dan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh alaihissalam, tawakal beliau kepada Allah, membuat apa? Rasa takut beliau kepada orang kafir waktu itu tidak ada sedikit pun. Meyotan, bacut tanya, Pak. Ya. Kenapa? Sudah muncul kekuatan kedua. Jadi saya rasa cukup sekian. Sudah jam 6 lewat 20 ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.